Doa mulai. Doa selesai. Gimana tadi? Pagi-pagi cuacanya dingin atau gerah atau panas? Dingin. Tapi sekarang panas. Tapi nggak gerah. Ya. Dari orangnya juga banyak. Iya, iya. Terus ketika kalian di jalan tadi banyak sampah yang berserakan enggak? Ini sungai-sungai itu. Sungainya apa? Sungainya mah itu baunya nggak enak. Di tempat pembuangan sampah. Iya, iya. Itu loh, sungainya warna hitam, Bu. Oh, Nah itu kenapa? Serai dulu. Itu pembuangan biasa. tadi itu Limbah-limbah itu. apa ya? Orang-orang kunci itu. Nggak tahu ya? Iya. Sebabnya apa? Tahu. Nah terus apakah kalian juga masih sering seperti itu? Di rumah? Atau ada cara lain? Nah, terus itu. Masih kayak gitu juga ya? Jadi memang perlu ya ini untuk disampaikan. Oh ya, sebelum kita masuk materi ya, saya mau lihatkan video. Wow. Diperhatikan ya, saya akan memperlihatkan video. Ini yang sering banget nih. Karena ada banyak ya pencemaran lingkungan. Tapi saya ambil ini aja. Ini juga sering banget terjadi di sekitar kita. Silahkan dilihat ya. Ini perhatikan.
Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai sapi. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuatan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Mari kita masuk ke materi ya anak-anak. Pencemaran lingkungan itu apa aja yang kalian ketahui selain banjir? Akibatnya Ya, ada pencemaran. ya selain banjir ada banyak. Kalau lingkungan itu Ah, ya asap. asap, Pabrik, Terus terus taman, tamannya, taman, dan tanah tidak subur. Terus berisik, suara berisik. apa yang sering terjadi di Sebenarnya kenapa bro? Pabrik, lagi sudah ada lagi orang Gerindra, orang Nah, jadi untuk pengertiannya itu pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat perkembangan ekonomi dan teknologi yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem. Ya, kalau itu juga banyak ya, pokoknya yang disuruh program KB anak itu banyak juga yang ya. kita laksanakan. Jadi yang mungkin apa ya
Ini ya LKPD-nya. Makasih. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik, siapa yang mau mandi duluan? Kelompok mana? Saya. Dua. Saya kelompok 2, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurulima. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang nomor pertama dari diskusi identifikasi masalah, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kerusakan besar pada kondisi lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam yang melebihi batas toleransi atmosfer sehingga menyebabkan jumlah polutan dan merusak keseimbangan lingkungan. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Nah, untuk pertama yaitu pencemaran air itu disebabkan oleh limbah rumah tangga, terus industri dan pertanian yang mencemari sungai, danau, atau laut. Namun dari pestisida, terus pestisida itu mengalir kepada irigasi, saluran irigasi ke sembarangan, jadinya semuanya benar. Nah, untuk penjelasan di pencemaran udara yaitu terjadi karena gas berbahaya seperti karbon monoksida, SO, NO, bersama CFC atau partikel dari kendaraan, pabrik ataupun pembakaran liar. Terus habis itu dari penjelasan pencemaran tanah yaitu terjadi karena sampah anorganik seperti plastik atau sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Terus ada pestisida, terus limbah industri yang mencemari permukaan tanah. Itu kan kadang sulit terurai ke tanah ya, di tanahnya itu menjadi tercemar dan tidak subur. Terus habis itu ada pencemaran suara disebabkan oleh suara-suara bising yang melebihi ambang batas seperti suara kendaraan, yang racing motor itu, yang knalpotnya drum. Ya. Terus ada suara-suara pesawat yang berlebihan, dan itu ada frekuensi pabrik itu yang mungkin suaranya nggak difilter dari pabriknya gitu ya. Nah, itu kan mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Terus yang ketiga yaitu sebutkan masing-masing dua contoh nyata dari setiap jenis pencemaran lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ada udara, yaitu asap knalpot yang tadi dari kendaraan pribadi dan motor. Terus ada emisi pabrik industri. Untuk yang air ada limbah deterjen yang dibuang di sungai. Terus ada sampah rumah tangga yang menumpuk di selokan misalnya. Terus yang tanah ada sampah plastik yang dibuang sembarangan. Yang kedua penggunaan pestisida berlebihan di kebun. Terus yang suara itu yang pertama ada suara kendaraan yang terlalu bising. Yang kedua adalah musik yang terlalu keras. Kan sekarang ada ini ya, fenomena sound. Jadi kadang itu mengganggu sampai menghancurkan rumah. Tapi ya